Belakangan ramai pemberitaan tentang sekitar 8.000 warga negara Indonesia atau WNI yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir. Alasannya beragam, mulai dari melanjutkan pendidikan, bekerja di luar negeri, menikah dengan warga negara asing, hingga aturan negara tujuan yang tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda. Di saat yang sama, publik juga menyoroti tarif baru pengurusan kewarganegaraan yang mulai berlaku per 1 Agustus 2026. Warga negara asing atau WNA yang ingin menjadi WNI dikenai biaya hingga 75 juta rupiah. Sedangkan WNI yang ingin melepas kewarganegaraannya dikenai tarif 5 juta rupiah. Menariknya ada kenaikan dari nilai tarif tersebut. Bagaimana aturan lengkapnya? Dan ada maksud apa di balik pengenaan tarif perpindahan kewarganegaraan? Kita bahas. Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum, biaya 75 juta rupiah dikenakan untuk setiap permohonan kewarganegaraan yang diajukan langsung oleh WNA. Namun besaran tarif disesuaikan dengan jalur naturalisasi yang ditempuh pemohon. Tarif 5 juta rupiah berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran maupun anak yang lahir di negara yang menerapkan asas ius soli, baik yang belum melakukan pendaftaran maupun yang telah terdaftar tetapi belum menentukan pilihan kewarganegaraan sebagai WNI. Sementara itu, bagi WNA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui jalur perkawinan, pemerintah menetapkan tarif 25 juta rupiah untuk setiap permohonan. Sebaliknya, WNI yang ingin melepas kewarganegaranya juga dikenakan tarif baru. Permohonan surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden Republik Indonesia naik dari 1 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Sementara itu, surat keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang bukan atas permohonan sendiri dikenai tarif 3,5 juta rupiah. Lantas mengapa belakangan begitu banyak WNI mengajukan pelepasan kewarganegaraan? Berdasarkan Jurnal Penelitian Nusantara, volume 1 nomor 2, Februari 2025, karya Rivaldi Azhar Priambodo, Nabil Aditya, Muhammad Ulil Albab, Rian Kusnanto, dan Dadi Mulyadi Nugraha dari Universitas Pendidikan Indonesia merekam bahwa keputusan berpindah kewarganegaraan atau mencari penghidupan di luar negeri kerap dipicu akumulasi persoalan struktural. Hasil penelitian mereka menunjukkan mayoritas responden terdorong oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Keluhan yang paling sering muncul antara lain minimnya lapangan kerja, anggapan bahwa pemerintah lebih mengutamakan tenaga kerja asing, serta rendahnya tingkat upah sehingga banyak pekerjaan dinilai tidak dihargai secara layak. Selain itu, responden juga menyoroti tingginya beban pajak yang dinilai tidak diimbangi manfaat yang setara, lemahnya penegakan hukum yang dianggap tajam ke bawah tumpul ke atas, serta kebijakan pemerintah yang dinilai kurang efektif. Kondisi tersebut diperparah oleh ekonomi yang belum stabil, aspirasi masyarakat yang dianggap kurang didengar, hingga kualitas sumber daya manusia yang masih menjadi tantangan. Persoalan kewarganegaraan sejatinya bukan sekadar soal tarif atau status hukum. Pengamat sosial sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Yongki Karman dalam artikel Opini Kompas 10 April 2017 mengingatkan pentingnya politik kewarganegaraan. Menurut Yongki, kewarganegaraan bukan sekadar identitas administratif atau materi pendidikan, melainkan fondasi hubungan antara negara dan warga negaranya. Secara horizontal, seluruh warga terhubung dalam ruang publik yang demokratis. Adapun secara vertikal, negara berkewajiban menjamin hak setiap warga tanpa diskriminasi. Negara demokrasi tidak boleh melegitimasi perlakuan diskriminatif dan penguasa baik di tingkat pusat maupun daerah harus menjamin kesetaraan setiap warga di depan hukum. Untuk itu kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu, tetapi juga dari bagaimana politik warganegaraan diwujudkan dalam praktik. Nasionalisme yang kuat hanya dapat dibangun melalui budaya dan sistem hukum yang menjamin kesetaraan seluruh warga negara. Sahabat Kompas, kewarganegaraan bukan sekadar status administratif yang bisa diukur dari besaran tarif. Yang lebih fundamental, di balik keputusan bertahan atau melepas kewarganegaraan ada persoalan tentang kesempatan hidup, rasa keadilan, dan kepercayaan terhadap negara.